Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Baik Rifai. Saya hari ini ingin melakukan tugas besar 2 sistem operasi dan hari ini saya akan membahas tentang deadlock. Yang pertama adalah pengertian deadlock dulu. Deadlock dalam bahasa Indonesia berarti kebuntuan, yaitu kebuntuan proses dalam sistem operasi. Deadlock adalah masalah utama dalam penggunaan data secara bersamaan pada sistem basis data terdistribusi dan sering terjadi deadlock antar transaksi pada aplikasi untuk penggunaan resource. Pemicu deadlock yang pertama adalah mutual coexistence, kondisi di mana terdapat sumber daya yang tidak dapat dipakai secara bersamaan. Kondisi ini juga disebut sumber daya kritis. Bagian program yang digunakan sumber daya kritis disebut critical region atau critical section. Hanya satu program pada suatu waktu diizinkan masuk ke critical region. Yang kedua adalah hold and wait. Proses yang sedang menggunakan sumber daya masih dapat meminta sumber daya lain dan menunggu hingga sumber daya yang diminta tersedia. Hal ini menyebabkan kelaparan sumber daya atau starvation. Suatu proses mungkin yang mendapatkan sumber daya dalam waktu yang lama. Yang ketiga adalah non-prevention sumber daya yang pada suatu proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lain. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, proses hanya memegangnya harus melepaskan terlebih dahulu. Akibatnya seluruh proses menunggu dan hanya proses yang memiliki sumber daya yang dapat berjalan. Yang keempat, pemicu deadlock adalah circular wait, kondisi di mana terdapat rantai saling meminta sumber daya yang dimiliki oleh suatu proses oleh proses-proses lainnya. Dampak deadlock yang pertama adalah proses terhenti karena saling berebutan atau menunggu sumber daya yang pada akhirnya menghambat eksekusi dalam kinerja suatu proses program pada suatu sistem operasi. Dalam sistem banyak proses atau aplikasi deadlock dapat menyebabkan keterlambatan yang signifikan dalam menyelesaikan tugas, bahkan mengakibatkan beberapa aplikasi atau proses gagal untuk dieksekusi. Sistem yang terjebak dalam deadlock secara terus-terusan akan mengalami pemborosan sumber daya, karena meskipun sumber daya tersedia, proses yang membutuhkan tidak bisa melanjutkan hingga deadlock diselesaikan. Contoh deadlock dalam kehidupan sehari-hari pada komputer yang kita gunakan. Yang pertama adalah file sharing pada jaringan komputer lokal atau LAN. Di kantor, mungkin ada beberapa user yang memerlukan akses file secara bersamaan. Contohnya, user A sedang mengedit dokumen, sementara user B membutuhkan file yang sama untuk diakses. Jika server mengizinkan hanya satu pengguna untuk mengedit file pada waktu yang sama, maka karyawan A tidak dapat menyelesaikan atau melepaskan aksesnya. Karyawan B akan menunggu terus tanpa batas. Jika karyawan B sudah kemudian membutuhkan file lainnya yang sedang dipegang oleh karyawan A, kondisi ini deadlock dapat terjadi karena mereka saling menunggu akses satu sama lain. Sekian dari saya, Adrian Baik Rifai. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Fendi Prayudha, NIM 415234010081. Di sini saya akan menjelaskan pengertian starvation. Starvation atau kelaparan sumber daya adalah kondisi di mana suatu proses terus-menerus ditolak akses ke sumber daya yang dibutuhkannya, sehingga tidak dapat menyelesaikan eksekusinya. Kondisi ini sering terjadi dalam sistem dengan mekanisme penjadwalan prioritas, di mana proses dengan prioritas tinggi selalu mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan lebih dahulu. Lalu pemicu starvation yang pertama itu penjadwalan prioritas yang ketat. Jika suatu sistem menggunakan penjadwalan berbasis prioritas, proses dengan prioritas rendah mungkin akan terus terabaikan, karena proses dengan prioritas tinggi selalu mendapatkan akses lebih dulu. Yang kedua, ada jumlah sumber daya yang terbatas. Starvation juga dapat terjadi ketika sumber daya yang tersedia sangat terbatas dan hanya cukup untuk melayani beberapa proses berprioritas tinggi, sehingga proses lain tidak pernah memperoleh kesempatan untuk mengakses sumber daya tersebut. Lalu yang ketiga, kepemilikan sumber daya oleh proses yang lama. Ketika suatu proses membutuhkan sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain dalam waktu yang lama, proses tersebut mungkin harus menunggu sehingga proses lain selesai, menyebabkan proses menunggu terlalu lama dan akhirnya mengalami starvation. Yang keempat, kesalahan dalam algoritma pengelolaan sumber daya. Algoritma yang tidak seimbang dalam pengelolaan sumber daya bisa menyebabkan starvation pada proses tertentu. Misalnya, algoritma yang tidak memastikan semua proses mendapatkan akses yang adil bisa membuat proses tertentu menunggu tanpa batas waktu. Lalu dampak starvation. Starvation menyebabkan proses terblokir tanpa batas waktu yang pada akhirnya menurunkan efisiensi sistem dan memperlambat penyelesaian tugas-tugas yang bergantung pada proses tersebut. Yang kedua, dalam sistem basis data atau sistem real time, starvation dapat mempengaruhi akurasi atau kecepatan sistem, menyebabkan keterlambatan atau kegagalan dalam menyelesaikan tugas penting. Sistem yang mengalami starvation. Yang ketiga, sistem yang mengalami starvation secara berkala akan memiliki throughput rendah
dan kemungkinan jadi bottleneck, di mana proses-proses yang memerlukan sumber daya tertentu terus tertunda. Lalu contoh starvation dalam kehidupan sehari-hari yang pada komputer yang kita gunakan, proses latar belakang yang terus terabaikan saat menjalankan aplikasi berat seperti editor video atau permainan dengan grafis tinggi. Sistem mungkin memprioritaskan aplikasi tersebut sehingga tugas-tugas latar belakang yang tidak terlalu penting seperti file indexing atau pemindaian virus oleh antivirus akan terabaikan. Misalnya, antivirus di komputer akan terus menunggu hingga aplikasi prioritas tinggi selesai, dan pemindaian bisa tertunda cukup lama sehingga program antivirus kelaparan sumber daya CPU. Yang kedua, ini merupakan starvation karena antivirus tidak pernah mendapatkan sumber daya yang dibutuhkannya untuk menjalankan pemindaian. Lalu metode penanganan starvation-nya yaitu ada aging atau penuaan prioritas. Penuaan prioritas adalah teknik yang meningkatkan prioritas proses seiring waktu. Jika suatu proses telah menunggu dalam antrian terlalu lama, prioritasnya ditingkatkan sehingga pada akhirnya ia akan memperoleh giliran untuk eksekusi. Lalu yang kedua ada pemerataan penjadwalan atau batch scheduling. Teknik penjadwalan yang memastikan semua proses mendapat akses yang adil terhadap sumber daya. Sistem akan memastikan bahwa proses dengan prioritas rendah akan diabaikan terlalu lama. Lalu yang ketiga ada batasan waktu tunggu. Menetapkan batas maksimum waktu tunggu untuk setiap proses sebelum ia mendapatkan akses ke sumber daya. Jika proses telah mencapai batas waktu tersebut, maka sistem memberikan sumber daya meskipun terdapat proses berprioritas lebih tinggi yang sedang menunggu. Lalu yang keempat ada penggunaan algoritma preemptif. Algoritma preemptif atau penghentian sementara memungkinkan sumber daya dialokasikan ulang dari suatu proses ke proses lain secara sementara, sehingga proses lain tidak harus menunggu terlalu lama. Lalu perbedaan deadlock dan starvation. Deadlock itu situasi di mana semua proses yang terlibat tidak dapat melanjutkan eksekusi karena terjadi kondisi mutual exclusion, fault and write, no preemption, dan circular wait secara bersamaan. Lalu kalau starvation itu situasi di mana satu atau lebih proses terus-menerus kekurangan sumber daya karena sumber daya yang selalu diambil oleh proses berprioritas lebih tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.